Gu Xiao, 7 tahun kulalui untuk sampai di sisimu. Untukmu, kusembunyikan identitasku sebagai penyanyi bertopeng. Untukmu, kutinggalkan karierku. Untukmu, aku belajar memasak. Hari ini, akhirnya aku akan menikahimu. Xiao, selamat menikah. Xinyao, kamu di mana? Saya sudah pulang, baru turun pesawat. Xinyao, tunggu aku jemput kamu. Gu Xiao, jangan pergi. Hari ini hari terpenting kita. Gu Xiao, kau gila. Siapa suruh halangi aku cari Xinyao? Lin Haitang, pernikahan hari ini ditunda, nanti ganti untukmu. Gu Xiao, kalau kau pergi hari ini, aku tak akan pernah memaafkanmu. Xinyao kembali. Aku harus pergi. Astaga, siapa sih Su Xinyao ini? Satu telepon bikin Pak Gu panik begitu. Ini Putri Su Xinyao. Juga teman kecil Gu Xiao. Dengar Gu Xiao kejarnya belasan tahun, lalu dia menikah di luar. Gu Xiao baru menyerah. Aduh, Gu Xiao kok belum putus asa. Lin Haitang ini sungguh tak tahu diri, tak sadar diri. Dia cuma parasit di keluarga Gu. Berani-beraninya bandingkan diri dengan putri keluarga Esu. Haitang, Azi, kau pergi dulu. Aku ingin sendiri. baiklah. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku kapan saja. Kenapa kamu pergi? Apa kurang dariku? Aku juga ingin bahagia. Aku buat kamu menyesal. Gu Xiao, kau, Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Sekarang, aku setuju. Gu Xiao, 7 tahun. Aku naif mengira kau akan mencintaiku. Untukmu, kutinggalkan pekerjaanku, kutinggalkan karierku. Aku seperti orang bodoh, hidup sesuai kesukaanmu. Tapi kau anggap rendah diriku sebagai lelucon. Kau anggap cintaku sebagai sampah. Azi, aku akan kembali. Aku akan kembali. Benarkah Haitang? Tahukah kau selama ini, fansmu memintamu comeback? Siapa sangka, ibu rumah tangga ini adalah penyanyi bertopeng yang dulu terkenal di seluruh negeri. Karena Gu Xiao suka istri yang di rumah, aku memilih mundur. Haitang, andai kau sadar lebih awal. Dulu kalau kau tidak bertopeng, popularitasmu pasti lebih tinggi. Kali ini tak hanya kembali, aku juga akan tunjukkan wajahku. Kamu bilang apa tadi? Tidak apa. Gu Xiao, kenapa kau kembali? Kakak Haitang, jangan marah. Xiao temani saya. Saya datang minta maaf. Su Xinyao, Xinyao, aku sangat merindukanmu. Sejak kamu keluar negeri, aku terus memikirkanmu. Xinyao, kembalilah ya.
Gu Xiao, jangan menangis. Minum ini, sup penghilang mabuk akan membaik. Pergi. Jangan ganggu aku. Minta maaf padaku. Kau datang menertawakanku ya. Lin Haitang. Kamu pikir semua orang sempit pikiran sepertimu? Kakak Haitang, saya sungguh datang minta maaf. Saya baru pulang. Tak tahu kalian nikah hari ini. Saya juga sangka Xiao datang untuk saya. Maaf kakak Haitang. Saya ganggu pernikahan kalian. Lin Haitang. Kamu mau apa? Saya tahu kak tak senang. Tapi saya benar-benar minta maaf. Lin Haitang. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku tak butuh dia, permintaan maaf palsunya. Bukannya kamu cuma peduli pada upacara receh ini? Berapa lagi kita makan? Tak perlu lagi, Gu Xiao. Ayo kita cerai. Kamu mau cerai denganku? Kepala saya pusing. Xiao, mungkin karena jet lag. Sinyao. Aku antar kamu pulang istirahat. Sudah diatur Haitang. Pertunjukan Comobek 2 minggu lagi. Terima kasih, Zi. Ngapain terima kasih ke aku? Harusnya terima kasih ke dirimu yang sudah sadar. Dulu kau seharusnya tidak bertopeng, apalagi pensiun. Aku tak mengerti Gu Xiao si bebek bodoh itu. Ada baiknya apa? Itu adalah hari terkelam dalam hidupku. Lin Haitang, kami sudah temukan lebih sesuai kebutuhan pasar, penyanyi lebih profesional. Kamu tak perlu datang besok. Aku pernah dengar kamu nyanyi. Bagus sekali. Semangat. Kalau bukan karena Gu Xiao, tak akan ada penyanyi bertopeng. Dia bagaikan secercah cahaya di hatiku. Haitang, bukan mau merusak suasana. Saat Gu Xiao setuju menikahimu, dia bilang jangan tampil di publik. Pasti dia lupa. Aku tahu, dia ingat atau tidak sudah tak penting. Lagi pula aku akan menceraikannya. Lin Haitang. Kamu di mana? Lin Haitang. Lin Haitang. Aku panggil kamu. Kenapa kamu tidak keluar jemput aku? Sup mabuk sudah siap. Cepat sajikan. Gu Xiao, tanda tangani perjanjian cerai ini. Cerai. Kamu berani ajukan cerai padaku? Kamu cuma ibu rumah tangga yang membosankan. Tanpa aku, Gu Xiao, siapa mau? Barang bekas sepertimu? Ya, aku barang bekas, tak pantas. Karena kau sangat membenciku, meremehkanku, cepatlah tanda tangani ini. Atau aku akan memandang rendahmu. Tanda tangan saja. 7 tahun bersamamu. Aku sudah muak dengan kayu membosankan sepertimu. Lin Haitang, tunggu saja kamu kembali dan minta maaf padaku. Gu Xiao, mulai sekarang, aku tak akan kembali memohon padamu. Haitang, aku siap berangkat. Barang-barangmu sudah siap? Zi, aku sedang berkemas, sebentar lagi selesai. Xiao, Zi, aku tutup telepon dulu. maaf ya, kakak Haitang. Saya tak tahu kak di rumah. Jadi saya masukin kodenya, lalu masuk.
tolong jangan marah, ya. Kakak Haitang, lihat, gelang ini cantik. Gelang peninggalan ibuku. Kenapa ada di tanganmu? Gelang peninggalan ibuku. Kenapa ada di tanganmu? Ini. Saya lihat di kamarmu, suka. Xiao yang kasih. Dia sendiri yang pasangkan. Dia bilang, apapun yang saya suka, bisa saya ambil. Ini peninggalan terakhir ibuku. Cepat kembalikan padaku. Kalau kau bilang iya, ya iya, kau sang menginginkannya. Aku sengaja tak memberimu. Kembalikan. Jadi, kau mau apa? Jangan direbut. Kembalikan. Lin Haitang, kamu ngapain? Pagi-pagi berisik sekali. Xiao, aku tak tahu gelang ini. Peninggalan almarhumah ibu Kak Haitang. Maaf, Kak Haitang. Hah? Cuma sebuah gelang? Besok aku belikan lagi yang baru. Aku belikan 10, sudah kan? Kalian. Pergi dari sini. Kamu bilang apa? Pergi dari sini. Apa-apaan? Sinyao. Ayo kita pergi. Oleskan obat di pergelangan tanganmu. Sinyao, kenapa kamu datang? Ada apa? Xiao, 2 minggu lagi adalah penampilan perdana penyanyi bertopeng kembali. Aku ingin duet dengannya. Kau tahu, aku baru pulang, butuh popularitas. Pertunjukan penyanyi bertopeng kali ini amat populer. Kalau bisa tampil bersamanya, pasti bisa tingkatkan popularitasmu. Tenang, serahkan padaku. Terima kasih, Xiao. Berikan perjanjian ini ke asisten Zhang. Bulan depan debut ulang penyanyi bertopeng. Aku ingin Sinyao tampil bersamanya. Penyanyi bertopeng takkan setuju tampil bersama pendatang baru. Suruh kirim kontrak, malah kirim. Ibu rumah tangga? Kamu tahu apa? Sudahlah, Xiao. Tenang, Sinyao. Aku pasti urus ini. Bagaimana kalau aku menolak? Kamu tidak setuju? Kamu siapa? Akulah penyanyi bertopeng. Kamu penyanyi bertopeng. Ibu rumah tangga, kamu gila. Tenang, Sinyao. Apapun syaratnya, aku setuju. Terima kasih, Xiao. Kau sangat baik padaku. Gu Xiao, kau tunggu saja. Saat hari pertunjukan perdana tiba, saat kau melihatku kembali ke puncak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Lin Haitang. Ngapain kamu berdiri di sini? Tanganmu kenapa? Biar aku lihat. Jangan ikut campur. Darahnya banyak sekali. Xiao, cepat ambil perban. Baik, Kau lihat semuanya, kan, Kak Haitang? Xiao demi aku, bisa lakukan apa saja. Masih tak mau pergi. Baik. Sekarang juga aku akan berkemas dan memberi kalian tempat. Tak usah repot, Kak Haitang. Sudah kusuruh orang membereskan barang-barangmu, tapi barangnya agak banyak. Aku tak tahu taruh di mana. Jadi sementara ditaruh di tong sampah depan pintu. Sushi Nyao, jangan keterlaluan. Memang tak ada cara lain. Seharusnya kau pergi saat aku pulang ke Indonesia, tapi kau tak kunjung pergi. Jadi terpaksa, aku bantu kau. Lin Haitang, kau mau apa? Sinyao. Kamu tidak apa-apa. Aku beritahu kamu, dia sengaja jatuh. Ada kamera di sini. Lin Haitang. Kalau Sinyao sampai kenapa-kenapa, aku takkan memaafkanmu.
Nyonya. Aduh, saya antar Nyonya ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Kak Wang. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Aku dan Gu Xiao sudah bercerai. Ah, Kak Wang, tolong bantu aku merapikan barang-barang yang tersisa. Nyonya, ini... Nyonya, apa yang kau lakukan? Gu Xiao. Antara kita putus total. Aneh. Kenapa lukanya terasa sakit sekali? Pasti terlalu khawatir dengan Xinyao. Aduh, Xiao. Kenapa kau ceroboh sekali? Sudah berdarah. Xinyao, aku tidak apa-apa. Tapi apelnya kotor karena kau. Bagaimana aku mau makan? Kenapa kamu tidak hati-hati? Tangannya sampai berdarah. Xiao, aku baik-baik saja. Aku, Apelnya jadi kotor. Cepat kupas yang baru. Aku tunggu untuk dimakan. Tidak apa-apa. Aku buat yang baru. Bagaimana kabarnya Lin Haitang? Luka di tangannya. Ayo pergi. Haitang. Aku pulang. kamu pulang. Aku masak favoritmu, sup iga dengan akar teratai. Lin Haitang, kenapa tidak menyambutku? Aneh. Kenapa barang di rumah berkurang banyak? Bahkan bunga kesukaannya, bunga Haitang, juga hilang. Haitang. 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 Apa yang terjadi? Siapa yang merobek foto ini? Pak. Ini. Adalah Nyonya. Tidak mungkin. Haitang paling suka foto ini. Pasti kalian saat bersih-bersih, tidak sengaja merobeknya. Bukan. Aku akan telepon dia sekarang. Dia malah memblokirku. Gu Xiao. Kalau kamu pergi hari ini, aku takkan pernah maafkanmu. Tak perlu lagi, Gu Xiao. Kita bercerai saja. Gu Xiao. Tanda tangani perjanjian cerai. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Di mana Nyonya? Kenapa barang Nyonya hilang semua? Nyonya sudah pergi. Nyonya pergi kemana? Saya juga tak tahu. Barang-barang Nyonya beberapa hari lalu dibungkus Nona Esu dan dibuang, katanya atas perintah Bapak. Kapan aku bermaksud begitu? Halo. Nan Gongzi, Haitang mana? Wah, Gu Xiao. Maaf, lupa blokir nomormu. Halo. Halo. Ada apa, Kak Wang? Hai Haitang. Ini aku. Kamu di mana? Lin Haitang, bicaralah. Pergi kemana? Kami sudah bercerai. Mau kemana itu urusanku, tak perlu kamu urus. Gu Xiao. Kita benar-benar berakhir.
Wah, Haitang. Kamu cantik sekali pakai gaun. Memang merah cocok untukmu. Besok aku juga pakai gaun. Kita pakai baju kembaran. Kamu masih pakai gaun, mending pakai celana. Nangong Chen, maksudmu apa? Bukan apa-apa, arti harfiah. Eh, Kuharap untukmu besok. Penampilanmu lancar. Azi. Ini siapa? dia kakakku, Nangong Chen. Sekarang dipaksa ayah untuk belajar kerja. Direktur perusahaan Zichen. Oh, kakaknya Azi. Pantas saja tampan. Terlalu memuji, Nona Lin. Tapi soal penampilan, aku memang sedikit lebih cantik daripada dia. Wah, Nangong Chen. Berani bilang begitu tentangku. Kalau gitu, aku kasih tahu Haitang. Sebuah rahasia. Haitang, dengerin ya. Sebenarnya kakakku itu penggemar beratmu. Nan Gongzi, kau. Kau, Nan Gongzi. Aku. Gu Xiao, itu kan Direktur Zichen, Nangong Chen. Ayo kita sapa dia. Ha, Direktur Nangong. Lin Haitang. Lin Haitang. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Lin Haitang. Acara seperti ini, bukan untuk orang kampungan sepertimu, bisa datang. Oh, aku tahu. Kamu sudah sadar, kembali merayuku. Kau dengar aku akan hadir di debut penyanyi bertopeng. Sengaja datang ketemu aku. Gu Xiao, kamu masih percaya diri? Kalau tidak, kenapa berdandan semenor ini? Bukankah untuk menarik perhatianku? Oh, aku tahu. Kakak Haitang pergi diam-diam. Ternyata dia merapat pada Direktur Zichen. Lin Haitang. Kutanya kenapa tidak angkat teleponku, bahkan berani memblokirku. Ternyata sudah dapat pelindung. Tuan Gu, kami sudah bercerai. Jangan lupa, kamu sendiri yang tanda tangani perjanjiannya. Lin Haitang. Mainan kejar-kejaran tak mempan padaku. Kembali minta maaf. Masih kumaafkan, batalkan gugatan cerai. Tidak boleh. Hanya setelah Gu Xiao bercerai, aku bisa menikahinya dengan sah. Gu Xiao tidak boleh pergi membatalkan permohonan cerai. Gu Xiao. Dadaku sesak. Bisa temani aku duduk sebentar? Sinyal, kau baik-baik saja. Perlu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Gu Xiao. Mungkin karena semalam tidur tidak nyenyak. Duduk sebentar saja sudah membaik. Lin Haitang, jangan kira ada yang melindungimu. Lalu bisa masuk ke dunia yang bukan milikmu. Dibungkus seindah apapun, tak akan mengubah statusmu sebagai ibu rumah tangga. Haitang, kamu tidak marah. Ucapan Gu Xiao keterlaluan. Tidak apa, Direktur. Sudah larut. Kita pergi. Selanjutnya, mari kita gunakan tepuk tangan meriah. Sambut penyanyi bertopeng dan Su Xinyao membawakan lagu Bab. Sinyal di bawah sorotan lampu, bersinar bagai bintang. Sinar inilah yang kukejar selama bertahun-tahun. Diam aja di situ ngapain? Beri dukungan untuk idolamu. Tujuh tahun, 2555 hari. Untuk seseorang, kutinggalkan mikrofon ini. Tapi hari ini aku kembali. Bukan hanya untuk bernyanyi. Tapi untuk memberitahu orang itu. Sinar yang tak kamu lihat. Wah, penyanyi topeng mau buka topengnya. Kini menerangi seluruh panggung. Kenapa dia?
Tak disangka, penyanyi bertopeng cantik sekali. Iya, tak hanya cantik, nyanyiannya juga merdu. Untung dia kembali. Tak mungkin, Lin Haitang, ibu rumah tangga ini. Ternyata penyanyi bertopeng? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tang Li adalah Lin Haitang si sampah ini? Kamu kembali. Ku masak sup iga akar teratai favoritmu. Xiao. Setelanmu untuk besok sudah kusetrika untukmu. Xiao. Perutmu sakit belakangan. Kusiapkan bekal sehat untukmu. Dia punya sisi yang begitu bersinar. Memang idolaku Haitang. Memang sahabatku, Haitang. Lin Haitang. Di sesi tanya jawab berikutnya, aku akan membuatmu malu. Terima kasih atas penampilan luar biasa. Selanjutnya, kita masuk sesi tanya jawab. Kami siapkan beberapa pertanyaan untuk Ibu Haitang. Sudah siap? Sudah siap. Aku juga punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Haitang. Silakan tanya. Pertama, aku ingin bertanya sebuah hal yang membuat banyak penonton penasaran. Di pertunjukan sebelumnya, Anda selalu memilih bertopeng. Apakah ada alasan khusus? Lagi pula, Anda sepenuhnya punya modal untuk menunjukkan wajah asli. Karena orang yang kucintai dulu tak suka aku tampil di publik. Maka kupilih tampil bertopeng. Tapi, jadi pacarku. Ada satu syarat. Yaitu, jangan tampil di publik. Rupanya dia bertopeng karena aku. Pertanyaan kedua, saat karier Anda sedang di puncak, Anda tiba-tiba memilih menghilang. Apa ada alasan di balik ini yang memaksamu untuk meninggalkan segala yang kau miliki? Sama seperti sebelumnya. Untuk memenuhi harapannya, dia berharap istrinya lebih fokus ke keluarga. Ya ampun, penyanyi untuk kekasihnya, berkorban banyak. Pasti mereka dulu sangat saling mencintai. Lin Haitang, kau sudah berkorban begitu banyak untuk cinta, tapi akhirnya kau tetap tak punya apa-apa, kan? Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kau hanyalah orang malang yang tak layak dicintai. Pertanyaan terakhir. Anda telah mengorbankan karier dan masa muda Anda untuk hubungan itu. Pasti Anda juga menerima cinta dan perhatian yang setara, bahkan lebih, bukan? Xu Xinyao ternyata berniat jahat. Tanya pertanyaan itu, bukannya menyakiti hati Haitang. Haitang pasti sangat sedih. Tidak. Dia tak mencintaiku. Dia tak mencintaiku. Apa? Penyanyi berkorban banyak, suaminya tak mencintainya. Berarti dia cuma penjilat. Dalam hubungan ini, aku adalah pecundang. Sup yang kumasak untuknya. Dia tak pernah suka. Aku suka sup iga dengan akar teratai. Tapi bukan buatanmu. Bekal yang kusiapkan untuknya. Dia juga tak suka makan. Aku tak butuh. Dulu kukira cinta sejati adalah memenuhi semua harapannya. Tapi akhirnya kusadari, cinta tak boleh dengan mengorbankan cahaya sendiri. Jadi, aku akhiri hubungan ini. Apakah kali ini Lin Haitang benar-benar mau cerai? Tidak. Dia pasti cuma mau menarik perhatianku. Lin Haitang ini sudah bercerai dari Ah Xiao, masih berusaha menggoda Ah Xiao. Terakhir, kukatakan, harap semua harus cintai diri dulu baru cintai orang. Semua seperti bunga. Jangan lewatkan musim bunga, mekar indah. Bagus. Memuakan. Lin Haitang, aku tak akan membiarkanmu kembali dengan mudah. Siapkan kejutan itu di depan perusahaan Zichen. Aku akan membuat wajah Tang Li itu tak bisa dilihat lagi. Setelah wajahmu rusak, mari kita lihat apakah Ah Xiao masih mau memandangmu. Ah Xiao, barusan Kak Haitang berkata begitu tegas di atas panggung. Kali ini, dia tidak serius, kan? Aku sangat khawatir dengan kalian. Dia tak mungkin pergi. Cuma cari perhatian. Dengan cara lain. Ah Xiao, bagaimana kalau kita menemui Kak Haitang? Anggap saja memberinya jalan keluar, hibur dia sedikit.
mungkin dia akan luluh dan kembali padamu. Aku sungguh khawatir dengan kalian. Xinyao, kamu yang paling mengerti. Aku terpaksa menemuinya. Kasih jalan mundur. Lin Haitang, orang-orangku akan segera tiba. Tunggulah sampai kau berhadapan dengan Ah Xiao. Dengan wajah yang sudah tak dikenali lagi. Penampilanmu barusan sangat luar biasa. Selamat atas kesuksesan debutmu. Makasih Zi, pertunjukan berakhir lancar dan bantuanmu padaku tak terpisahkan. Dan bantuan ketua Nangong. Ah, Haitang, kamu terlalu sungkan. Panggil saja Chen. Lin Haitang, Kau mau apa? Kayak kura-kura jatuh ke tong garam. Terlalu banyak waktu luang. Lin Haitang. Jangan pura-pura di sini. Kau menyebut di atas panggung masa lalu kita. Tidak lain untuk menarik perhatianku, agar aku mendatangimu, kan? Azi, Achen, tunggu sebentar. Aku akan bicara jelas dengan Gu Xiao. Gu Xiao, jangan berkhayal. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Lin Haitang. Jangan kau tidak tahu diri. Aku tanyakan sekali lagi terakhir. Mau ikut aku pulang atau tidak? Aku katakan sekali lagi, terakhir kalinya. Gu Xiao, kita sudah bercerai. Aku tak akan kembali padamu. Kak Haitang, jangan bercanda. Hubunganmu dengan Direktur Nan Gongchen tidak jelas. Gu Xiao sudah memberimu kesempatan. Jangan buat dia marah lagi. Ah, Lin Haitang, kenapa kau dorong Xinyao? Haitang, hati-hati. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma bajunya. Ah Haitang, barusan terlalu berbahaya. Orang itu sengaja menyiram wajahmu. Korosifnya kuat sekali. Kalau tadi kena wajahku, bisa-bisa wajahku rusak. Untung Achen menahannya. Xinyao, kau baik-baik saja. sial. Ternyata tidak kena wajah Lin Haitang. Lin Haitang. Kau baik-baik saja. Gu Xiao. Kepalaku pusing sekali. Ada apa denganmu? Gu Xiao. Aku takut. Tadi hampir kena aku. Tenang. Aku di sini. Kau tak perlu takut. Haitang. Nah, akhir-akhir ini kau harus berhati-hati. Kerahkan semua tenaga untuk menyelidiki pria bertopeng yang muncul hari ini di depan Zi Chen. Sebelum besok malam, aku harus tahu hasilnya. Kerahkan semua tenaga untuk menyelidiki pria bertopeng yang muncul hari ini di depan Zi Chen. Sebelum besok malam, aku harus tahu hasilnya. Haitang. Aku pasti akan bantu menemukan pelakunya. Lin Haitang, di hadapanku, kau bergandengan dengan pria lain. Untuk apa? Jangan sentuh dia. Siapa kau ini? Berani ikut campur urusanku dengan Lin Haitang. Dia pacarku. Katakan, apa aku punya hak? Apa? Lin Haitang, kita belum punya surat cerai, kan? Saat ini kau masih istriku Gu Xiao. Kau, Gu Xiao. Kau bilang Haitang adalah istrimu. Tadi saat dia dalam bahaya, di mana kau? Aku. Saat itu darurat. Keadaannya genting, kau malah melindungi Su Xinyao. Gu Xiao. Kau bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Berdasarkan apa kau bilang, layak jadi suaminya. Aku. Kak Haitang, jangan salahkan Gu Xiao. Dia tadi hanya dekat denganku. Lagi pula, Direktur Nan Gongchen bukankah juga membantumu? Benar-benar secangkir teh hijau pekat.
Gu Xiao di hatimu. Dia lebih penting daripadaku. Kalau begitu, jangan terus mendesak, lepaskan saja. Mari kita jalani hidup masing-masing. Chen, antar aku pulang. Baik. Lin Haitang, jangan pergi. Kita dalam masa tengah perceraian. Gu Xiao. Kak Haitang pasti sengaja bilang begitu untukmu. Dia tak mungkin bersama orang lain. Benarkah? Tentu. Beberapa hari lagi dia pasti balik. Sudah kuduga. Dia cuma ingin menarik perhatianku lagi. Aku harus tunda sampai masa tenang cerai Gu Xiao selesai. Agar Gu Xiao dan Lin Haitang dapat akta cerai. Hanya begitu, aku bisa nikahi Gu Xiao dengan sah. Gu Xiao, kamu pasti lelah. Ayo, kuantar pulang. Gu Xiao. Kau bilang Haitang adalah istrimu. Tadi saat dia dalam bahaya, di mana kau? Aku. Saat itu darurat. Keadaan darurat, kau bisa lindungi Su Xinyao. Gu Xiao. Kau bahkan tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Berdasarkan apa kau bilang, kau layak jadi suaminya. Tak usah repot, Xinyao. Aku pulang sendiri saja. Gu Xiao, maksudmu? Apa kau tak mau bersamaku? Xinyao. Kenapa tiba-tiba kau jadi begitu keras? Aduh. Citraku di depan Gu Xiao selalu lemah lembut. Gu Xiao. Aku cuma ingin bersamamu. Xinyao. Hari ini kau juga lelah. Aku ingin kau istirahat dengan baik. Kuduga kau peduli padaku. Bodoh. Mana mungkin aku tak peduli padamu? Kalau begitu aku pulang dulu. Nanti supir akan mengantarmu. Gu Xiao, kau hanya boleh memikirkan dan mencintaiku. Perasaanmu hanya boleh bergejolak untukku. Buat segera sebuah trending topik negatif tentang penyanyi bertopeng keras, meledak. Besok harus trending. Meledak. Lin Haitang, akan kuhancurkan reputasimu. Hari ini terima kasih atas bantuanmu, Chen. Tidak apa-apa. Kakakku dan Haitang cocok sekali. Aku harus cari cara mempertemukan kakakku dan Haitang. Kak. Aku tiba-tiba ingat. Aku ada urusan. Aku pulang dulu. Kalau gitu, pulang dulu saja. Hati-hati di jalan. Mobilnya ku bawa dulu. Nanggongzi, kau bawa mobilnya pergi. Aku pulang naik apa? Kamu bisa. Kalau begitu, tolong nanti antarkan aku pulang. Aku. Haitang, kunci mobilmu. Ada apa ini? Pinjam mobil. Aku. Malam ini kau tinggal di sini. Baiklah. Lupa. Lin Haitang masih tidak ada. Kakak Wang. Sudah selesai masak sup iga dengan akar teratai? Sudah. Pak. Kenapa aromanya beda dengan sebelumnya? Pak. Sup iga dengan akar teratai ini adalah masakan andalan Nyonya. Masakan saya pasti tak sebagus Nyonya. Memang tak sebagus dia. Pak. Bapak rindu Nyonya. Tidak, bukan. Aku tak merindukannya. Aku cuma ingin minum sup iga dengan akar teratai buatannya. Pak. Jangan malu-malu. Kalau Bapak rindu Nyonya, telepon saja dia. Tapi dia memblokirku. Pakai punya saya.
pakai telepon saya. Pak, Nyonya mungkin belum memblokir nomor saya. Kakak Wang, bulan ini, akan kuberi bonus. Baik, terima kasih, Pak. Halo, Haitang. Ini aku. Apa kamu mau pertimbangkan untuk kembali? Berikan telepon pada Wang Ji. Bantu katakan hal baik tentangku. Baik. Halo, Nyonya. Wang Ji, kalau kau pinjamkan telepon pada Gu Xiao lagi, aku benar-benar akan memblokirmu. Bu, saya salah. Tuan yang suruh saya buatkan sup iga akar teratai. Haitang, siapa yang pukul? Lin Haitang, apa kamu sedang bersama Nan Gong Chen? Halo. Kau putus teleponku lagi. Tuan, ini HP saya. Baiklah, aku ganti 10. Cukup kan? Apa yang kau lakukan? Kasih uang dong. Tak ada kata sandi. Pergi. Terima kasih, Tuan. Xiao. Ada apa? Astaga, foto yang bagus ini. Kena coret begini. Siapa yang melakukan ini? Tidak apa-apa. Pelayan tak sengaja menggoresnya. Xiao, kenapa kamu datang? Xiao. Aku khawatir kau sedih. Teleponmu tak diangkat. Jadi kutemui kau. Maaf ya, Xiao. Aku tadi terlalu sibuk tak lihat pesanmu. Tak apa, Xiao. Kau belum cerita apa yang terjadi. Xiao, sakit tidak? Apa karena kakak Haitang? Gu Xiao sangat peduli Lin Haitang. Jangan-jangan dia jatuh cinta padanya. Tak apa, Xiao. Kakak Haitang sangat mencintaimu. Dia pasti kembali. Tapi dulu hal ini takkan pernah terjadi. Tak sampai sehari, dia pasti kembali padaku. Xiao, maaf. Aku tak akan mengganggumu lagi, memaksamu mengajakku ke pesta. Syukurlah kamu tahu. Kamu cuma ibu rumah tangga, membuatku ditertawakan di pesta. Sekarang, masa tenang perceraian hampir berakhir. Mari kita beri kakak Haitang waktu lagi. Dia pasti paham. Xiao. Syukurlah ada kamu temani aku. Aku akan selalu menemanimu. Aku akan selalu menemanimu. Xiao. 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 Ada apa? Xiao, lihat mejanya kosong. Mari beli seikat bunga untuk ditaruh di atasnya. Bagaimana? Bunga. Aneh. Kenapa barang di rumah berkurang banyak? Bahkan yang paling dia suka, bunga Haitang juga hilang. Di mana Nyonya? Kenapa barang-barang Nyonya menghilang? Bu sudah pergi. Bu pergi kemana saya juga tak tahu. Barang-barang Bu beberapa hari lalu dibungkus dan dibuang Nona Esu. Katanya atas perintah Tuan. Oh ya Xiao. Kakak Wang bilang, kamulah yang membungkus dan membuang barang Haitang. Xiao. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Aku yang buang, Xiao. Tapi ada alasannya, Xiao. Kak Haitang bilang, dia mau ganti barang-barang rumah tangga. Jadi kupikir barang-barang itu sudah tidak terpakai. Aku bertindak sendiri, membuangnya. Xiao. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau barang-barang ini masih dibutuhkan Kak Haitang. Tidak apa-apa, Xiao. Kamu juga bermaksud baik. Itu, Xiao, aku belum makan. Agak lapar. Baik. Aku minta Kak Wang buatkan sesuatu untukmu. Xiao, aku mau masakanmu. Baik. Sekarang juga aku buatkan. Sudah bertahun-tahun, kau masih begitu menurutiku. Gu Xiao,
Xinyao. Makanannya datang. Mapo tofu. Daging tumis cabai. Semua kesukaanmu. Terima kasih, Xiao. Sudah bertahun-tahun, selalu ingat makanan kesukaanku. Tidak apa-apa. Kamu suka makan apa? Mana mungkin aku lupa. Xiao, kau tak suka pedas. Coba ini, bagaimana? Kok kamu tahu aku suka pork ribs asam manis? Masakan kesukaanmu, mana mungkin aku tak tahu. Cicipi dulu, Xinyao. Sejak kamu pergi, aku tak pernah masak lagi. Entah kemampuanku menurun atau tidak. Bagaimana, Xinyao? Cicipi dulu, Xinyao. Hmm, Gimana? Xinyao. Kamu kenapa? kok asin sekali. Tidak enak sama sekali. Ada apa, Xiao? Lin Haitang. Mau bunuh aku pakai garam. Tidak enak banget. Maaf. Lain kali aku perhatikan. Maaf, Xinyao. Lain kali aku perhatikan. Xiao, kurasa kau agak gelisah. Mungkin akhir-akhir ini kerja agak lelah. Kalau begitu, kau harus istirahat yang cukup. Sudah larut, Xinyao. Aku suruh supir antar kamu pulang. Jangan dong, Xiao. Sudah larut malam. Biarkan aku menginap di rumahmu. Xinyao. Ini tidak pantas. Xiao, pulang larut malam begini. Aku takut. Baiklah. Kalau gitu aku minta Kak Wang sediakan kamar untukmu. Besok pagi antar kamu pulang. Xiao, kau yang terbaik. Xiao, aku pulang. Xiao. Xiao. Haitang. Ternyata mimpi. Haitang, Haitang. Haitang. Kok kamu? Xiao, kau baik-baik saja? Apa kau mimpi buruk? Aku tidak apa-apa. Xinyao, kamu datang. Xiao, ada petir. Aku takut, Tidak apa-apa, Xinyao. Petir itu fenomena alam normal. tapi aku memang takut. Xiao, bisa temani aku tidur. Tidak bisa, Xinyao. Aku sudah menikah. Xinyao, kamu mau apa? Tapi bukankah kau sudah dengan Kak Haitang bercerai? Aku juga sudah bercerai. Xiao, kita bersama, ya? Gu Xiao, kenapa kau begini? Bukankah dulu kau paling berharap Xinyao mengatakan ini padamu? Xiao, dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Setelah aku keluar negeri, baru sadar betapa aku mencintaimu. Aku tahu hatimu tidak ada Kak Haitang. Hatimu selalu aku kan? Xiao, beri aku kesempatan lagi. Kita bersama lagi, ya? Xinyao. Aku perlu berpikir. Xiao, kenapa kau tidak mau? Jangan-jangan, kau benar-benar jatuh cinta pada Lin Haitang? Aku tidak tahu. Aku perlu berpikir. Xiao, jangan pergi. Xiao. Lin Haitang sialan. Xiao ini benar-benar suka Lin Haitang, kan? Kenapa aku tidak menerima Xinyao? Apa aku benar-benar mencintai Lin Haitang? Kamu pulang. Aku masak sup iga dengan akar teratai kesukaanmu. Xiao, setelan untuk besok. Sudah aku setrika. Xiao, perutmu lagi tidak enak beberapa hari ini. Aku siapkan bekal makanan sehat. Xiao, bunga Haitang taruh di sini ya.
Sepertinya aku sudah terbiasa dengan hari-hari bersama Lin Haitang. Beberapa hari lagi aku akan minta maaf padanya dan memintanya kembali. Kalau begitu, akan kujelaskan pada Xinyao. Kita tetap berteman saja. Dia Lin Haitang itu siapa? Bisa saingan denganku. Baru turun pesawat pulang ke negeri. Gu Xiao langsung tinggalkan dia di acara pernikahan. Tidak mau dia lagi. Lalu, dengan sedikit trik dia langsung pergi. Sekarang mereka sudah cerai. Aku sebentar lagi jadi Nyonya Gu. Mana mungkin. Gu Xiao itu cuma anjingku. Aku cuma perlu geliatkan jari. Dia langsung datang. Lin Haitang adalah anjingnya. Tapi Gu Xiao adalah anjingku. Lucu sekali. Xiao, kau datang. Kenapa? Aku hanya anjingmu. Hanya dengan isyarat jari, aku akan datang. Bukan Xiao. Xiao, lepaskan aku. Xu Xinyao. Sejak kecil, aku memanjakanmu seperti mutiara. Apapun yang kau minta ku berikan. Kau suruh ke timur, aku tak berani ke barat. Xiao, Aku tahu kau tak suka padaku. Kupikir aku bisa berusaha agar kau menerimaku. Tapi di hatimu, dari awal sampai akhir, aku hanya anjing bagimu. bukan Xiao. Bukan Xiao. Bukan seperti yang kau pikir. Dengarkan penjelasanku. Baik. Aku dengar penjelasanmu. Aku hanya suka kebebasan. Dulu tidak mau terikat pernikahan. Gu Xiao, dulu aku belum mengerti. Beri aku kesempatan lagi, aku pasti. Cukup. Kau suka kebebasan. Lalu kenapa kau pergi ke luar negeri untuk menikah? Gu Xiao, aku. Kau bilang Haitang kau usir. Apa yang kau lakukan? Gu Xiao, aku nggak ngapa-ngapain. Dia yang pergi sendiri. Dia udah pergi, bukannya malah bagus buat kita? Kau tidak mengaku. Aku akan cek rekaman. Ini peninggalan terakhir ibuku. Kembalikan sekarang. Kamu bilang iya ya iya, kamu pengen banget, aku malah nggak kasih. Kamu udah lihat kan, kakak Haitang. Gu Xiao, buat aku apa aja bisa dilakukan. Kamu masih belum pergi. Baik. Aku langsung berkemas. Beri kalian ruang. Gak usah repot, kakak Haitang. Aku udah suruh orang bawa barangmu, semuanya udah dikemas. Tapi barangnya agak banyak. Aku gak tahu taruh di mana. Jadi udah aku taruh di tong sampah depan. Xu Xinyao, jangan keterlaluan. Gak ada cara lain. Sejak aku balik ke Indonesia, kamu harusnya udah pergi. Tapi kamu gak mau pergi. Ya aku bantu aja. Lin Haitang, kamu mau apa? Gu Xiao. Kamu mukul aku? Dan Ilham Haitang, kamu belum pernah mukul aku. Kau berani mengatakan kata-kata menyakitkan itu pada Haitang. Bahkan memfitnahnya, merampas gelangnya. Kau yang mengusir Haitang. Gu Xiao. Yang usir Lin Haitang itu kamu. Kalau bukan karena kamu membiarkan. Mana mungkin aku ngomong begitu ke dia. Waktu itu kalau kamu percaya dia dan periksa CCTV, aku bisa fitnah dia. Yang usir Lin Haitang itu kamu, bukan aku. Aku yang mengusirnya. Aku yang bersalah padanya. Gu Xiao, Lin Haitang udah pergi. Bukannya sesuai keinginan kita? Kita bisa bersama secara terbuka. Pergi kau. Aku tak mau lihat lagi wajahmu yang menjijikkan. Haitang sangat mencintaiku. Aku akan minta maaf padanya. Aku akan merendahkan diri. Dia pasti akan kembali. Pasti. Gu Xiao. Lin Haitang karena kamu. Aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Halo. Aku punya berita eksklusif. Tentang penyanyi bertopeng. Pak Gu sudah dapat info. Nyonya sekarang tinggal di Jalan Jiangcheng No, 3799. Aneh.
Apa Haitang belum bangun? Siapa sih pagi-pagi begini? Kamu kenapa di sini? Kok kamu? Kamu tanya kenapa aku di sini? Gu Xiao, kamu ngapain? Ini masuk rumah orang tanpa izin, kau tahu tidak? Haitang. Lin Haitang. Jangan teriak. Haitang lagi tidur. Dia semalam sangat lelah. Apa yang kamu lakukan? Dia sangat lelah. Cuma urusan antara pria dan wanita. Ada apa, Chen? Aduh. Direktur Gu, kenapa kamu mukul orang? Ayo. Nan Gongchen, kau mau apa? Aduh. Chen, kamu baik-baik saja? Chen, kamu tidak apa-apa. Sakit. Haitang, jangan percaya dia. Dia hanya berpura-pura. Aku tidak memukul sekeras itu. Haitang. Lihat, dia memukulku juga. Direktur Gu, kamu, pukulannya terlalu keras. Haitang, aku sakit. Haitang, aku juga tidak tahu kalimat mana yang bikin Direktur Gu marah. Langsung pukul aku. Nan Gongchen, jangan pura-pura. Kau yang memprovokasi duluan. Cukup, Gu Xiao. Masa Chen mau bohong padaku? Bukan. Pergi lihat sendiri. Sinyao, kau baik-baik saja. Gu Xiao, ku beritahu. Dia sengaja jatuh. Ada CCTV di sini. Lin Haitang. Sinyao, kalau terjadi sesuatu padanya, aku takkan memaafkanmu. Lihat apa? Lihat. Rekaman CCTV. Gu Xiao. Aku difitnah Shu Xinyao. Saat ku minta kamu lihat rekaman CCTV. Apa kamu lihat? Aku. Haitang. Rekaman kemarin sudah kulihat semua. Su Sinyao yang menghinamu. Dia yang memfitnahmu. Aku takkan berhubungan lagi dengannya. Hubunganmu dengannya. Bukan urusanku. Gu Xiao. Pergilah. Jangan hubungi aku lagi. Chen. Aku ambilkan es batu. Istirahat dulu ya. Hei, Haitang, Haitang. Sudah kukatakan. Jauhi Haitang mulai sekarang. Kenapa kau memfitnahku tadi? Aku cuma membalas perbuatanmu. Dengan caramu sendiri. Jangan lupa. Dulu demi isu Sinyao, kau perlakukan Haitang bagaimana? Urusan antara kami. Bukan urusanmu. Gu Xiao, kamu belum pergi. Haitang. Aku mohon maafmu. Kembali denganku, ya. Sakit? Tidak sakit. Hei. Haitang. Wajahku juga terluka. Bantu kompres, dong. Gu Xiao. Kamu ingat bagaimana kamu memperlakukan aku yang terluka? Ah, Kenapa ceroboh sekali? Tangannya berdarah. Xiao, aku baik-baik saja. Aku, Apelnya jadi kotor. Cepat kupas yang baru. Aku tunggu. Aku. awalnya kukira kau orang yang dingin dan tak berperasaan. Tapi saat kulihat kau obati luka Su Xinyao, baru kusadari kau hanya dingin padaku, tak berperasaan padaku. Haitang. Aku yang salah sebelumnya. Aku dibutakan oleh Su Xinyao. Baru sekarang aku sadar. Aku sungguh mencintaimu. Cintai aku? Seandainya kau katakan ini sebulan lalu, tak tahu betapa bahagianya aku. Tapi kau baru mengatakannya sekarang, hanya terasa menggelikan.
Haitang, aku benar-benar mencintaimu. Gu Xiao, aku penasaran, kenapa tiba-tiba kau mencintaiku? Apa karena kau sadar, Gu Xiao tak sesederhana dan sebaik yang terlihat, atau karena aku penyanyi bertopeng, bukan ibu rumah tangga biasa? Aku, Lihatlah. Kau sendiri tak jelas. Gu Xiao, kau tak mencintaiku. Kau hanya takut aku pergi, tak akan ada lagi orang yang selalu mengalah untukmu. Haitang, aku sungguh mencintaimu. Untuk hal-hal yang lalu, akan kucari cara untuk menebusnya. Haitang, gelang ibumu yang dulu kuhancurkan, itu salahku. Ini gelang kualitas terbaik yang kucari di seluruh kota Jiangcheng. Semoga bisa menebus kesalahanku. Haitang, jangan-jangan mau maafkan dia? Gu Xiao, ada hal yang sekali hilang, tak akan kembali. Seperti gelang ibuku. Seperti Lin Haitang yang mencintaimu 7 tahun lalu. Lin Haitang, kau mau apa? Gu Xiao. Hubungan kita bagai giok ini. Haitang, apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Aku tak akan memaafkanmu. Juga tak membencimu. Sejak kau tanda tangani perjanjian perceraian antara kita, putus sudah. Aku tidak benar-benar ingin bercerai. Itu hanya tanda tangan karena emosi. Aku ingat, kita belum lewat masa tenang perceraian. Aku bisa batalkan pengajuan cerai. Gu Xiao, jangan mempermalukan diri. Gu Xiao, mengancam Lin Haitang dengan ini. Kau ini pria macam apa? Aku hanya ingin satu kesempatan. Aku hanya ingin kesempatan untuk kau maafkan aku. Aku tak akan beri kesempatan lagi. Gu Xiao. 7 tahun. Kau lukai aku berkali-kali. Injak harga diriku. Kekecewaan telah penuh. Orang pun akan pergi. Maafkan aku, Lin Haitang. Ini salahku. Kali ini biarkan aku yang mengejarmu. Aku yakin pasti bisa menyentuh hatimu. Gu Xiao. Bagaimanapun, aku akan bercerai. Titik. Ah Chen, aku buatkan sarapan untukmu. Kamu istirahat saja, Haitang. Aku yang akan membuatkannya. Aku akan tunjukkan keahlianku. Bahan makanan di kulkas rumahmu sangat banyak. Kebetulan, aku baru belajar beberapa masakan andalan dari koki di rumah. Mau makan apa? Bebas masakan yang kamu jago. Untuk masak-memasak, tak perlu direktur Nanggong repot-repot. Lagi pula, aku yang paling tahu selera Haitang. Sepengetahuanku, sebelumnya Haitang yang selalu masak untukmu, kan? Apa kamu benar-benar bisa? Masa aku tidak bisa? Dulu aku sering. Kalau bilang dulu sering masak untuk Susi Nyao, Haitang pasti marah. Untuk siapa? Jangan-jangan untuk Gu Xiaomu itu? Urusanmu apa? Haitang paling suka makanan manis. Iga asam manis. Daging asam manis nanas. Jagung dengan kacang timus. Haitang, tunggu sebentar. Aku hampir selesai. Haitang, bukannya kamu tidak suka manis? Kamu tahu dari mana? Aku pernah tanya pada Zi. Gu Xiao, kamu tidur di sampingku 7 tahun, tapi malah tidak sepertian dengan orang yang baru kenal beberapa hari. Haitang, coba rasakan. Semua makanan favoritmu. Dulu kamu sering membuatnya. Pasti kamu suka. Siapa bilang aku suka manis? Selama 7 tahun ini masakanmu selalu bercita rasa manis. Kamu sendiri tidak suka. Apakah itu untuk... Iya. Untuk siapa aku lakukan ini? Ah Xiao, kamu tidak suka pedas. Coba ini, gimana? Bagaimana kamu tahu aku suka pork tenderloin asam manis? Kamu suka makan apa? Masa aku tidak tahu? Haitang, maafkan aku. Tahu, ah Zi. Haitang ada masalah. Lihat trending. Susi Nyao itu, dia bayar akun untuk fitnahmu.
Menyebar rumor apa? Dia omong kosong. Bilang kamu wanita, campuri hubungannya dengan Gu Xiao. Bilang 7 tahun ini, kamu kekasih gelap Gu Xiao, bukan istri sah. Bukan pasangan sah. Online semua hina kamu. Apa? Xu Xinyao ini memutarbalikkan fakta. Pelakunya tertangkap, direktur. Namanya Zhang Shan. Diperintah Xu Xinyao untuk menyakiti Ibu Lin. Ternyata Su Xinyao. Xu Xinyao gagal menghancurkan wajahku. Lalu mau hancurkan reputasiku. Haitang, jangan buru-buru. Aku segera hubungi divisi hukum dan humas perusahaan untuk menanganinya. Kali ini, kita hitung semua uang lama dan baru. Sekaligus. Gu Xiao. Inikah Xu Xinyao yang lembut dan baik hati tanpa akal licik menurutmu? Haitang, maafkan aku. Aku juga tertipu olehnya. Haitang, kamu mau apa? Kalau keluar sekarang, akan dikepung wartawan. Badan tegak tak takut bayangan miring. Aku langsung ke perusahaan, gelar konferensi pers sendiri. Aku akan klarifikasi rumor sendiri. Aku akan klarifikasi rumor sendiri. Baik, aku temani kamu. Haitang, tunggu. Kalau kamu keluar sekarang, akan dikepung wartawan. Terlalu berbahaya. Semua masalah ini karena aku. Biarkan aku sendiri yang menangani semuanya. Saya Gu Xiao, mengenai rumor tidak benar di internet saat ini terkait istri saya, Ibu Lin Haitang. Saya dengan ini menyatakan secara resmi. Saya dan Ibu Lin Haitang berkenalan sejak kuliah, lalu menjalin hubungan atas kehendak sendiri. Selama pernikahan berlangsung, kami selalu pasangan suami istri yang sah, dilindungi hukum dan disaksikan keluarga serta teman. Tidak pernah ada yang namanya pihak ketiga atau hubungan gelap. Semua akun dan individu yang membuat atau menyebarkan rumor. Grup Gushi akan segera mengumpulkan bukti dan menuntut tanggung jawab hukum mereka. Tidak akan ditoleransi. Asisten Zhang, gunakan akun resmi grup Gushi dan akun pribadi saya. Segera posting video ini. Beli trending, agar semua orang melihat. Gu Xiao. Tak kusangka kali ini kau tidak membela Xu Xinyao. Haitang, kali ini aku tak akan lagi melindunginya. Maaf. Tak bisa melindungimu. Hingga kau terluka lagi. Aku tak perlu maafmu, juga tak perlu pembelaanmu. Chen, aku tetap harus ke perusahaan dulu, gelar konferensi pers. Baik, aku temani. Barusan Zi mengirimiku pesan, katanya sudah sampai perusahaan. Haitang, aku akan menemanimu ke konferensi pers. Tak usah. Haitang, Kamu kenapa di sini? Lin Haitang, kau si manis. Kau yang menghancurkan aku. Xiao pun meninggalkan aku. Aku tak punya apa-apa lagi. Kau juga takkan bahagia. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Lin Haitang, matilah kau. Haitang, hati-hati. Lin Haitang, matilah. Hati-hati. Gu Xiao. Mengapa kau membantunya? Kenapa kamu menolongku? Haitang, ini salahku. Bisakah kau memaafkanku? $120 ya, ada korban luka di sini. Jalan Changqingou, 3799. Segera datang. Gu Xiao, aku tak suka bunga Haitang. Lalu kenapa di rumah kau suka menata barang-barang bermotif bunga Haitang? Karena arti bunganya adalah cinta yang getir. Gu Xiao, mulai sekarang, mari kita jalani hidup baru masing-masing. Chen, ayo kita pergi. Baik,